Pemirsa, perjuangan Gubernur Bali Wayan Koster di bidang pendidikan mendapatkan pujian dan aplaus dari 844 wisudawan-wisudawati Universitas Terbuka UT Denpasar. Sebab Wayan Koster dinilai telah berjasa membesarkan Universitas Terbuka ketika mendapat tugas dari PDI Perjuangan menjadi anggota Komisi 10 DPR RI dengan menghadirkan fasilitas sarana dan prasarana serta sistem pendidikan yang mudah diakses dan murah dengan tetap menjaga penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas di Universitas Terbuka. Gubernur Koster memberikan orasi ilmiah di hadapan para wisudawan dalam acara Wisuda Daerah Universitas Terbuka Denpasar semester 1 tahun 2023 di Hong Kong Garden Restaurant Denpasar Selasa 13 Juni. Acara itu dihadiri Rektor Universitas Terbuka, Profesor Ojat Darojat Embus PhD, Direktur Universitas Terbuka Denpasar Agus Tatang Sopandi beserta jajaran, Ketua Senat, dan Sivitas Akademika Universitas Terbuka. Gubernur Koster bukan orang baru di lingkungan Universitas Terbuka karena dalam perjalanan hidupnya usai kuliah di Institut Teknologi Bandung tahun 1987 mendapat kepercayaan dari pemerintah pada tahun 1988 menjadi peneliti di Badan Penelitian dan Pengembangan Depdikbud RI. Wayan Koster meneliti model layanan pendidikan dasar menengah dan tinggi untuk meningkatkan angka partisipasi masuk ke sekolah dan perguruan tinggi agar lebih optimal dalam menjangkau kondisi geografis serta keragaman kehidupan masyarakat hingga kondisi sosial seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian ada juga salah satu yang menjadi objek penelitian yang dilakukan yakni berkaitan tentang peran Universitas Terbuka sebagai layanan pendidikan untuk para mahasiswa khususnya lulusan SMA SMK yang tidak tertampung di perguruan tinggi reguler maupun konvensional hingga memberikan ruang kesempatan kepada pegawai negeri, pegawai honorer, dan pekerja lainnya agar bisa menikmati pendidikan tinggi. Itulah sebabnya Koster mendukung penuh keberadaan Universitas Terbuka. Dukungan Wayan Koster di bidang pendidikan termasuk ke Universitas Terbuka sudah dilakukan sejak menjadi anggota DPR RI usai pemilu 2004 dengan mendapat tugas di Komisi 10 yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, hingga pemuda dan olahraga. Wayan Koster melakukan komunikasi secara intensif dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan termasuk ke Ditjen Pendidikan Tinggi dan Rektor Universitas Terbuka untuk terus mengembangkan kapasitas serta mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Terbuka, termasuk mensupport fasilitas sarana dan prasarana serta sistem pendidikan di Universitas Terbuka agar mudah diakses, lebih mudah dan murah dengan tetap menjaga penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Dalam orasi ilmiahnya, Gubernur Bali memotivasi para wisudawan-wisudawati agar terus menjalankan pendidikan. Karena lulus hari ini bukan berarti berhenti menjalani proses pendidikan. Pendidikan adalah upaya untuk membangun kompetensi dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sejalan dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Salah satu program yang dijalankan adalah pengembangan SDM Bali Unggul. Untuk menciptakan SDM Bali unggul, salah satunya diperlukan populasi masyarakat Bali yang memiliki jati diri dan berintegritas untuk menjaga serta memajukan adat, tradisi, seni budaya dan kearifan lokal Bali. Kemudian agar Bali tetap eksis, berkualitas, bersaing dan tangguh dalam memasuki perkembangan dinamika sosial nasional global di masa yang akan datang, maka harus diisi dengan pertama, jumlah populasi masyarakat Bali yang tetap menjaga identitas anak pertama, putu, wayan, gede, anak kedua, made, kade, nengah, anak ketiga, komang, nyoman, dan anak keempat, ketut. Kedua, kualitas SDM yang berpendidikan minimum S1 kalau bisa melanjutkan pendidikan ke S2 hingga S3. Wisudawan-wisudawati diharapkan memiliki spirit yang tinggi, penuh pertarungan, penuh kejuangan, mental yang kuat, dan pantang menyerah. Gubernur Bali mengingatkan bahwa Bali memiliki keterbatasan sumber daya alam namun memiliki keunggulan dalam bidang budaya. Potensi alam Bali perlu dioptimalkan karena ekonomi Bali selama ini 54% lebih bergantung dari pariwisata.
Atas pembelajaran pandemi COVID-19, Gubernur Koster memberlakukan reformasi struktur dan fundamental perekonomian Bali yang tengah dijalankan berupa transformasi ekonomi Kerti Bali dengan memiliki 6 sektor unggulan, yaitu sektor pertanian dengan sistem pertanian organik, sektor kelautan dan perikanan, sektor industri manufaktur dan industri budaya branding Bali, sektor IKM, UMKM dan koperasi, sektor ekonomi kreatif dan digital, dan sektor pariwisata. Rektor Universitas Terbuka Profesor Ojad Darojat Embus PhD menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Bali Wayan Koster yang selalu mensupport perkembangan pendidikan di Universitas Terbuka dan di tengah kesibukannya bersedia memberikan orasi ilmiah wisuda daerah Universitas Terbuka Denpasar semester 1 tahun 2023. Humas Pemprov melaporkan.